Oi oi, please jangan di skip ya. Dengar baik-baik ini dulu. By the way, makasih banyak ya teman-teman. Karena nggak kerasa, channel yang dulunya aku cuman bikin untuk sharing-sharing apa yang aku tahu nih tentang MLBB. Makasih banget ya buat yang masih stay juga di sini. Dari aku seribuan sampai detik inilah pokoknya. Aku nggak bisa sebut kalian satu persatu, tapi aku hafal kok sama kalian semua nih yang udah ngikutin aku dari dulu. Dan termasuk komen-komen yang positif banget nih yang kayak gini nih. Karena tiap bangun tidur itu aku selalu bersyukur sih karena ada satu atau bahkan ribuan orang yang bisa membenahi gameplaynya setelah nonton video-video dari aku. Jadi bener-bener nih kalian bisa paham sama game kesayangan kita ini yang lagi dituntut kan sama game sebelah. Ya moga-moga hasilnya nanti bisa jadi pelajaran ya buat Mobile Legends ke depannya. Oh iya, satu lagi nih. Kalau kalian merasa channel ini bermanfaat dan perlu orang lain tahu, bantu aku dong buat sharing setiap videoku yang kalian tonton itu ke Instagram kalian, entah itu ke Facebook kalian, ke grup WhatsApp kalian, Telegram kalian atau kemana aja lah. Atau ke TikTok kalian juga boleh lah. Bantu aku ya biar bisa semakin berkembang dan aku makin semangat. Oke? Sesuai pertanyaan dari Kang Mas Muhammad Aiman, Bang bikin konten cara on point atau bikin konten perbedaan on point sama fast hand bang please. Oke deh, ini tuh penting banget ya buat kalian yang merasa slow hand dan gak pede buat mainin hero-hero cepet. Nah, apa sih bedanya on point dan fast hand itu? Dari awal video Fanny yang hampir menyentuh 1 juta views ini, aku appreciate banget lah. Terima kasih banget ya buat kalian. Aku udah bilang ya beberapa kali tentang on point, gunain nih kabelnya. Kayaknya dari semua hero cepet yang aku review atau aku kasih gameplaynya, aku nyelepin kata-kata itu kan. Jadi gini men, ini tuh nggak ada di kamus permobaan. Ini dari tanggapan pribadiku ya tentang apa sih bedanya on point dan fast hand itu. Di Mobile Legends, beberapa hero punya tipikal yang unik-unik. Kayak hero no mana. Ini bukan istilah NM ya yang selalu kalian ketik di in-game-nya. No mana itu kayak hero-hero yang emang gak pakai mana sama sekali dan biasanya didominasi sama hero-hero fighter. Jangan pula nanti kalian komen kayak gini nih, ah gak semua fighter bang, MM ada noh Granger gak pakai mana. Ya inilah kadang ya kan men. Perhatikan bahasanya, didominasi. Kadang gitu tuh banyak yang ngeyel. Nah dari hero-hero yang no mana itu kan lebih gampang tuh buat makainya. Gak perlu takut buat kehabisan mana. Ya paling beli Guardian aja sih biar gak pulang-pulang kan. Terus teruntuk hero yang mana hero ini adalah kebalikan dari hero no mana yang mendominasi hampir keseluruhan hero-hero yang ada di Mobile Legends. Buat yang belum tahu nih kegunaan mana, ya ini tuh buat pakai skill gitu aja men. Spam-spam skill gitulah. Semisal Odette ini ya, penggunaan mana dari skill 1 itu ada 90, skill 2 90, dan ultimate-nya ada 200. Nah, item-item yang buat nambahin mana itu ada banyak sih. Dan yang paling besar itu ada di, setauku sih ada di buku ya. Untuk magical nih, biasanya item ini itu dipakai sama hero-hero yang bocor banget mananya. Dan terutama hero yang punya tipikal kayak spam-spam skill gitulah. Nah, untuk item lainnya di Mage itu kalian bisa baca sendiri lah nanti karena durasinya tuh nggak bakal cukup men kalau aku ngebacotin di sini. Dan untuk hero energi itu sendiri, biasanya sih nggak ada dominasi ya karena hampir semua role itu juga ada nih hero energinya. Dari tank tuh kayak Mino, Edith, yang tank MM tuh kan. Terus masih banyak lainnya lah, kayak Gwyn lah gitu-gitulah pokoknya. Aku pengen bahas lebih ke assassin aja. Karena kan harus bener-bener bijak tuh pakai energinya. Apalagi hero-hero yang tingkat kesulitannya tuh tinggi-tinggi banget. Ya kayak yang kalian tahu Fanny, Link gitu kan. Karena hero-hero cepet itu ya kan gak semua jari bisa make. Dan gak semua device tuh bisa make juga. Device sih sebenarnya bisa-bisa aja. Kalau nge-frame ya jangan ngeluh. Nah, on point di sini itu tuh aku ambil contoh dari Fanny ini dulu lah ya. Oke, kita semua tahu sulit banget dan banyak juga aduan ke aku di kolom komentar ya tentang gimana sih menghemat energi Fanny yang benar. Aku udah bahas Fanny tuh sampai capek ya men, sampai 4 part dah. Dan alhamdulillah banyak banget yang positif ya. Banyak banget yang udah bisa berkembang gitu loh. Antar kalian bisa juga sih kepoin aja nih, ada di playlist kok. Sebelum aku masuk ke pembahasan intinya, kalian main hero cepet
Apa yang kalian lihat dulu nih? Jujur ya, jawab di kolom komentar ya. Hero musuh atau energinya dulu? Coba kalian tulis di kolom komentar, aku tunggu 5 detik. Udah. Penting banget ketika kalian main hero cepet dan berenergi, kalian lihat energinya dulu men. Baru hero-nya, hero musuh ya. Semisal dengan energi segini, cukup nggak sih buat ngekill rombongan Layla sebanyak ini nih? Kalau aku rasa cukup, baru deh aku bisa ngegas nih. Dan alhasil bener kan? Ya walaupun beda level, cuman kan penggunaan energinya yang kita bahas. Nanti jangan pula kalian bahas yang lain-lain. Dan penting untuk selalu lihat indikator buff ungu. Jangan sampai lupa sama hal itu men. Dengan kalian bisa menguasai itu semua, kalian bakal jauh lebih baik ketika kalian main hero-hero cepet. Dan on point itu sendiri adalah bijak. Bijak dalam menggunakan energi, manajemen energi. Ketika kalian bukan player yang enggak fast hand kayak aku gini, aku main Fanny sih paling banter nih ya. Pas war itu main 2 atau 3 kabel. Kadang lebih banyak sih 2 kabel malah. Ya aku main itu langsung pada intinya aja. Pakai kabel pas war. Kalau lagi mau rotasi ya sekali 2 kali boleh lah. Biar cepet aja gitu kan pakai kabel. Asal jangan kurang dari setengah bar nih energinya ketika udah masuk ke warnya. Itu bakal jauh lebih repot. Ini ya, kayak Zilong. Zilong kan di turret nih. Ya aku gas dong dengan energi yang segini. Gas aja lah ya. Karena aku tahu ini tuh bakal cukup energinya. Dan kalian lihat kan gak ada tuh aku buang-buang kabel gak penting. Kayak freestyle gak penting gitu. Langsung aja pada intinya, langsung nge-kill. Sama juga kayak Link. Link mah enak, ngisi energi bisa di atas tembok. Nah Fanny naik tembok juga gak bisa kan men. Beda sama Fanny tadi kan. Link ini itu lebih ke finishing aja sih hero-nya. Kalau udah unggul dari musuh, baru deh bisa open war pun ayo-ayo aja si Link ini. Ketika belum jadi item-itemnya, ya cukup 2 atau 3 item, ya jangan open war gitu loh. Atau kalian yang nyerobot ke barisan belakang musuh, kayak ngambil MM-nya, maginya gitu kan. Nah itu baru boleh deh kalian nyerobot kayak gitu kalau kalian udah punya 2 atau 3 item inti. Ya kalau belum ada ya udah sih main finishing gitu aja. Untuk Link sendiri itu kan juga perlu ya on point karena energinya itu tadi. Kalau musuh langsung mati dan cuman ngambil 1 pedang di dalam ultinya, ya udah cabut aja gitu kan. Ya asal masih punya energi untuk manjat, untuk kabur lah gitu. Kadang kan gitu ya orang-orang belagu nih buat main Link gimana nih biar kelihatan fast hand. Link itu nggak cepat kok sebenarnya hero ya. Cuman tap-tap doang. Kayak semua orang bisa lah. Asal kalian tahu inti dari hero itu atau apa sih maunya si Link itu. Itu hal yang agak sedikit sulit sih buat semua player Mobile Legends tuh paham tentang hal itu. Yang rumit dari Link itu cuman ada di ultinya aja menurutku nih ya. Dan balik lagi ke on point itu tadi. Kalau bisa ambil 1 pedang ya udah hayu gitu loh. Bisa kabur ya monggo ketimbang 4 pedang nih yang diambil. Itu kan juga penggunaan energinya itu kurang lebih sama ya men. Dari 1 pedang nih kita ambil ke pedang 1 lagi. Itu kan penggunaan energinya ya bisa dibilang nggak jauh-jauh beda lah. Nah jadi kalian pilih mana nih? Ambil 4 pedang biar kelihatan tampan atau 1 pedang aja cukup langsung bisa cabut? Ya itu balik lagi ya ke seberapa banyak sisa energi yang kalian punya. Sampai sini kalian udah paham lah ya maksud dari on point yang aku selalu bilang di semua video dari hero-hero yang cepat yang pernah aku bahas. Dan untuk soal fast hand-nya itu, fast hand di sini ini tuh dikhususkan buat orang-orang yang jam terbangnya udah tinggi, match-nya udah pada gede-gede, WR-nya ganteng lah pokoknya. Dan ya pastinya punya tim mabar. Kita yang solo-solo ini bakal susah buat berkembang, bray. Paling bener emang punya mabaran sih. Fast hand itu sebenarnya aku kayak agak sulit lah buat mendefinisikannya. Tapi untuk mendefinisikan fast hand, kalian bisa lihat Randy 25 sama Dwi Woi untuk Fanny ya. Terus untuk Link itu ada Albert untuk Indonesia ya. Ya mereka itu kan jam terbangnya itu udah pada tinggi-tinggi ya. Jadi nggak usah diraguin lagi lah jarinya untuk soal fast hand tadi. Nah kita yang slow hand ini mending pakai teori aku yang pertama tadi kan, on point. Pakai skill di tempat yang benar, di waktu yang benar, no basa-basi langsung inti gitu kan.
Dari Vasen ini, aku nggak usah jelasin panjang lebar banget lah ya. Kalian juga udah pasti pada ngerti lah, udah pada gede lah. Buat yang suka minder pakai hero-hero slow hand, dari sekarang kalian harus pede men. Ingat kata-kataku ini ya, ala bisa karena terbiasa. Nggak usah ngeluh ini tuh device nggak mendukung lah, inilah itulah, pokoknya banyak banget lah. Beli aja nih yang namanya kipas men. Biar HP lu tuh bisa pada dingin dan otomatis bisa ngurangin frame. Karena penyebab utama handphone framing itu adalah di panasnya device kalian. Jadi itu aja sih, dan sekian video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit. Bye bye.